Oke, ya selamat siang buat teman-teman semuanya ya. Jadi untuk sesi hari ini sebenarnya kalian akan belajar tentang generatif AI dan juga prompting ya. Nah, sebelumnya mungkin saya mau nginfoin juga buat teman-teman yang udah daftar, kan kemarin sempat saya bilang wajib untuk mendaftar juara GCP. Nah, sebenarnya tujuannya adalah teman-teman bisa mengakses ke Google Cloud-nya nanti, gitu. Jadi kan karena nanti rencananya kita akan ada coba buat nge-deployment juga ya untuk modelnya atau chatbotnya nanti ya menggunakan Google Cloud. Nah, untuk mengakses ke cloud-nya tadi, kalau misalkan teman-teman mungkin nggak punya akun cloud-nya tersebut ya, nah teman-teman bisa bikin ya. Ini nanti ada yang namanya Cloud Skill Boost ya. Oke. Nah, kalau ada teman-teman bikin ini ya kan dan ngikutin yang panduan dari yang juara GCP, nanti teman-teman akan dapat monthly subscription ya untuk bulanan ya. Toh. Oke, nanti kita akan menggunakan beberapa lab ya untuk deployment-nya nanti. Ya. Nah, tapi untuk saat ini nanti kita akan cobanya lebih ke prompting-nya ya. Jadi teman-teman akan belajar gimana sih caranya mendapatkan atau menggunakan model ya dari Google Gemini API, terus juga gimana caranya buat ngatur prompt-nya, terus bikin instruksinya itu seperti apa, ya kan. Nah, nanti dari situ kita bisa lanjut ya ke pengaturan parameter yang ada di dalam model Gemini-nya itu ada apa aja, misalnya ada top P, top K, ya, ada juga temperatur, ya, ada juga mungkin max output tokennya, ya, itu ada berapa, nah itu bisa kita atur juga sebenarnya. Sekaligus kita juga bisa ngatur filter ya, kayak misalkan kita pengen modelnya ini nggak boleh menghasilkan konten-konten yang sifatnya itu negatif ya, atau mungkin kayak semacam ini ya, kayak penghinaan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita atur juga gitu. Oke. Nah, di sini kita masuk dulu ke dasarnya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang masih baru atau belum tahu tentang generatif AI dan prompting, teman-teman mesti tahu dulu tentang apa sih itu AI ya. Nah, AI kalau misalkan kita bicara AI dari sisi definisi ini ada dua pendekatan ya, ada pendekatan manusia dan juga pendekatan ideal. Kalau pendekatan manusia ya ini berkaitan sama sistem yang berpikir seperti manusia dan bertindak seperti manusia. Oke, ada juga pendekatan ideal. Ya, jadi selain dia berpikir dan bertindak layaknya seperti manusia, sistemnya tersebut ya atau mesinnya tersebut ya, dia juga mesti berpikir rasional dan bertindak secara rasional. Ya, agar bertindak secara rasional, ya berarti kan butuh yang namanya data. Ya, datanya juga data-data yang berdasarkan fakta ya kan, gitu. Nah, itu berkaitan sama pendekatan idealnya. Ya. Nah, nanti kita bisa simpulin bahwa AI ini adalah ya berkaitan dengan ilmu atau teknik untuk membuat mesin ya atau program komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia ya. Untuk apa ya? Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manusia kayak misalkan kayak kita angkat barang ya kan atau mungkin mau mindahin barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ya kan itu bisa bisa pakai bantuan AI atau pengen melakukan translate ya suatu dokumen dan lain sebagainya itu juga bisa kita menggunakan bantuan dari AI-nya tadi. Bentar, ini ada lagi masuk ya top. Nah, terus selanjutnya lagi di sini kita masuk lagi ke machine learning. Nah, jadi di dalam AI itu ada subsetnya lagi ya. Kalau tadi kan berkaitan sama suatu sistem ya, atau yang meniru kecerdasan manusia. Nah, subsetnya nanti ada lagi yang namanya machine learning. Ya. Nah, machine learning ini adalah berkaitan bagaimana suatu mesin ya secara otomatis dapat mempelajari atau mengolah data ya kan tanpa diprogram secara eksplisit ya. Nah, ketika dia mempelajari data dengan apa nih ya kan mempelajarinya tadi. Nah, ini ada teknik statistikanya sebenarnya ya kan. Entah itu mungkin kita pakai algoritma kayak linear regression, logistic regression dan lain sebagainya. Gitu untuk mendapatkan pola berdasarkan datanya tersebut ya. Nah, di dalam subsetnya lagi ada lagi yang namanya deep learning ya. Nah, kalau deep learning ini bagian dari machine learning tapi fokusnya ya untuk arsitekturnya atau mungkin buat pemodelannya kita bisa menggunakan yang namanya neural network. Yang dimana di dalam neural network-nya ini ya kan terdiri dari beberapa layer atau lapisan ya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman bicara ke machine learning ya sebenarnya kita
mempelajari AI ya. Kalian belajar deep learning juga tuh sebenarnya mempelajari AI ya, karena itu subsetnya ya dari AI-nya tersebut gitu. Nah, nanti di dalam deep learning juga nanti ada yang namanya large language model ya. Gitu. Dan itu salah satu dasar ya berkaitan sama generatif AI-nya nanti ya. Oke. Nah, jenis model deep learning ini dibagi jadi dua jenis, ada diskriminatif ya, ada juga generatif. Nah, apa itu diskriminatif? Jadi kalau model yang diskriminatif ini adalah model yang dilatih dengan dataset yang sudah memiliki label. Atau di sini itu mungkin teman-teman bisa bayangin kayak machine learning tadi ya. Tapi dia mencoba memprediksi data yang udah ada labelnya ya. Jadi tergolong supervised learning-nya ya. Nah, fokusnya pada apa? Nah, fokusnya nanti bisa untuk klasifikasi ataupun regresi ya. Kayak misalkan kita pengen mengklasifikasikan gambar ya, apakah tergolong anjing atau kucing ya kan. Nah, itu tergolong pemodelan yang diskriminatif ya. Nah, gimana caranya? Nah, dengan mempelajari hubungan ya atau pola ya antara fitur dan target. Oke, itu disebut sebagai pemodelan yang diskriminatif. Nah, ada lagi model generatif. Nah, kalau model generatif di sini dia menghasilkan data baru ya dengan apa ya? Dengan mempelajari data yang sudah dilatihnya tadi. Ya, tuh. Oke. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan distribusi data dan juga probabilitas dari apa datanya tersebut ya untuk mengenerate konten baru. Oke, bentar ini ada apa? Oke, ini generatif AI kita bikin sendiri enggak, kita nanti pakai API ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek bikin model dari dasarnya. Oke. Nah, nanti ada caranya akan saya bahas juga ya nanti buat ke Google Gemini-nya nanti. Oke. Ini masih dasarnya tadi ya tentang teorinya. Jadi ada dua model ya, ada diskriminatif dan generatif. Nah, kita akan fokusnya ke generatifnya ya, bukan yang diskriminatif. Nah, selanjutnya lagi, apa yang membedakan generatif dan non-generatif? Nah, tadi kita udah bahas dari sisi inputnya ya, atau datanya. Ya, kalau yang non-generatif ya, yang di bagian atas ini ya kan, dia itu misalkan buat prediktifnya ya, berarti kita butuh yang namanya label ya, dan dia akan mempelajari hubungan antara data ya atau fitur ya dengan labelnya atau targetnya tersebut. Baru dia akan mendapatkan output berdasarkan label. Jadi kalau misalkan datanya tersebut memiliki label ya, ada dua kelas ya kayak anjing dan kucing, maka outputnya juga dua kelas ya, anjing dan kucing misalkan. Nah, itu tergolong predictive machine learning model ya. Ada lagi generative AI model ya. Nah, kalau generative AI model dia nanti mempelajari data yang unstructured kayak misalkan teks ya, bisa juga nanti audio, video ya. Nah, dari data unstructured-nya tersebut dipelajari ya kan polanya ya. Kemudian dia akan mendapatkan output. Nah, outputnya apa? Outputnya ya nggak sama persis dengan datanya tadi. Dia akan mengenerate data baru ya. Nah, itu tergolong sebagai yang namanya generative AI. Ya, caranya gimana? Kalau digambar ya itu prosesnya kayak dia nambahin yang namanya noise. Jadi dari sekumpulan data ya misalnya ada gambar anjing yang macam-macam anjingnya, nah ntar dia dikasih noise ya untuk mengenerate informasi baru ya dari gambar anjingnya tersebut gitu. Jadi ketika kita kasih inputan anjing ya kan yang lagi berdiri misalkan, nah terus nanti kita coba generate nih biar nanti anjingnya tersebut misalkan lagi di hutan ya atau lagi di taman misalkan. Nanti bisa kita bikin seperti itu. Gitu. Nah dasarnya tadi ya dari distribusi data dan juga noise-nya tersebut ya. Gitu. Oke, itu yang membedain antara non generatif dan generatif. Oke, selanjutnya lagi, ini ada lagi masuk. Oke. Nah, selanjutnya lagi di sini kita masuk lagi ke yang ininya ya. Tadi kan ada input ya, terus ada misalkan ada buat machine learning ya. Anggap aja nanti modelnya itu dia menggunakan deep learning ya untuk sistemnya tersebut. Nah, outputnya gimana? Ya. Nah, outputnya nanti kalau yang diskriminatif tadi bisa dalam bentuk kelas ya. Kayak tadi misalkan ada tergolong anjing atau kucing atau mungkin apakah datanya itu tergolong spam atau bukan spam ya kan. Nah, itu tergolong sebagai klasifikasi nanti. Ya, outputnya dalam bentuk kelas. Ada juga dalam bentuk probabilitas ya. Ya, atau jadi misalkan nilai probabilitasnya berapa nih ya kan. Nah, itu tergolong diskriminatif. Ada juga mungkin dalam bentuk number ya atau mungkin discrete. Ya, ini biasanya lebih ke regresi tadi ya. Ya.
Oke, kalau yang generatif gimana? Nah, generatif ini outputnya bisa natural language ya. Kayak misalkan mungkin teks, audio, video, ataupun nanti bisa ke dalam bentuk image ya untuk model yang generatifnya tadi. Ya. Jadi dari sisi outputnya ini udah berbeda ya antara yang diskriminatif sama yang model generatif ya. Cuman nanti kalau di Gemini ya, Gemini-nya yang kita gunain itu ada Gemini 1.5 ya, Flash. Itu jadi dia hanya bisa menggenerate teks, tapi inputnya kita bisa kasih bisa berupa audio, bisa juga, terus video bisa, gambar dan teks pun bisa. Oke. Nah, ntar kita menggunakan Gemini ya untuk pemodelannya tersebut. Oke, selanjutnya lagi di sini apa yang membedakan antara nanti ada generative language model ya, ada juga generative image model. Nah, apa yang beda ini? Kalau generative model ya, atau model bahasa generatif ya, dia akan mempelajari pola bahasa ya melalui data pelatihannya. Gitu. Kemudian dia akan memberikan beberapa teks. Ya, jadi dia mencoba memprediksi ya apa yang akan terjadi selanjutnya. Kayak misalkan kita kasih input, saya akan pergi ke. Nah, setelah kata ke, apa nih outputnya? Misalkan ke pasar atau kemana ya kan. Nah, itu tergolong sebagai generative language model. Ada lagi generative image model. Nah, kalau generative image model ya, dia akan menghasilkan gambar ya atau citra ya. Nah, gimana caranya ya kan? Nah, dia nanti sebenarnya ada teknik lagi ya. Kita tapi nggak mendalami ke situ ya. Ada yang namanya teknik seperti difusi ya. Kan nanti ada diffusion model ya. Yaitu bisa mengenerate image tadi. Nah, dasarnya tadi ya, dia mengubah noise ya, noise acak menjadi gambar atau menghasilkan gambar dari prompt-nya tersebut ya. Oke. Nah, itu kalau yang image ya. Jadi antara yang language sama image ini cara kerjanya buat mengenerate-nya tersebut beda. Kalau teks ya tadi dia akan memprediksi teks setelahnya itu apa ya dari data yang udah dilatih tadi. Kalau image ya dia memberikan yang namanya noise atau memproses datanya tersebut ya terus kemudian memberikan noise-nya ya agar bisa menghasilkan atau mengenerate gambar baru ya. Ya. Nah, selanjutnya lagi GPT ya. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar ya istilah generative pretend model ya. Oke. Bahkan mungkin yang awal-awal teman-teman ketahui ya ada yang namanya ChatGPT ya. Nah, apa sih ini GPT? Nah, kan ini kepanjangan ada generative, pretend sama transformer. Nah, generatif apa? Ya, tadi kita udah singgung. Generatif adalah kemampuan model ya untuk mengenerate atau menghasilkan teks baru ya. Entah itu teks atau mungkin gambar ya itu bisa ya, ya berdasarkan input yang diberikan ya. Pretend ini berkaitan sama model yang udah dilatih pada sekumpulan data yang besar ya, atau misalnya kayak large language model misalkan ya. Nah, itu pretendnya tadi ya. Nah, dilatihnya dari data apa ya, Mak? Ya tergantung yang ciptain modelnya tersebut. Misalkan nanti dia bikin apa melatih datanya tersebut ya atau ngumpulin datanya ada yang dari internet ya, dari jurnal misalkan ya dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu pretend-nya tadi. Nah, transformer ini arsitektur dari modelnya tersebut ya. Itu jadi menggunakan yang namanya transformer ya. Nah, di dalam transformer nanti dibagi lagi ya, ada yang namanya encoder dan decoder. Ya, bahasa sederhananya ya. Ini kalau misalkan didalami lagi bakal panjang ya. Cuman di sini bahasa sederhananya adalah encoder ini kayak mengubah ya urutan kata atau teksnya tersebut ya yang inputannya ya menjadi representasi numerik. Ya, jadi ke dalam bentuk vektor lah misalkan. Nah, itu encodernya. Nah, nanti ada lagi decoder. Ya, decoder dia akan menghasilkan urutan kata ya dalam teks output berdasarkan pemahaman dari modelnya tersebut ya terhadap konteks percakapan atau dari inputnya tadi. Jadi habis encoder ada lagi yang namanya decoder. Nah, itu transformer. Ya, oke. Dan nanti juga kalau misalkan kita bicara pas pengolahan teksnya ya, ntar ada yang namanya embedding ya istilahnya. Jadi buat mengubah ke dalam bentuk numerikalnya itu ada yang namanya embedding. Ya. Oke. Nah, perannya apa aja? Mungkin teman-teman udah tahu ya kalau misalkan AI bisa kita buat diagnosis penyakit, buat forecasting, rekomendasi sistem, bikin chatbot, terus bisa juga image generator ya. Ini sebenarnya dari Nvidia ya di sini. Kayak kita cuman kasih ada tarikan garis terus kita kasih tahu nih, ini buat apa nih? Misalkan buat air terjun misalkan. Nah, itu bisa ya.
ya, atau bisa juga nanti buat, virtual assistant misalkan, ya. Nah, itu berbagai macam peran AI. Nah, cuma nanti kita fokusnya lebih ke chatbot-nya ya. Ya, itu. Oke. Next, selanjutnya lagi, chatbot sendiri ini dibagi jadi 2, ya, ada rule based chatbot sama AI chatbot. Kalau yang rule based chatbot, ya, di sini itu kayak kalian hard code, ya. Jadi kayak misalkan ketika ada suatu inputan, ya, misalkan katanya adalah, "How can I help you?" ya, misalkan. Nah, nanti outputnya apa nih? Nah, jadi udah diprogram sama dia. Jadi kalau ada inputan seperti ini, maka outputnya keluarnya ya seperti itu, apa, kayak misalkan select your requirement ya kan. Nah, jadi langsung kayak gitu ya. Dia nggak mencoba memahami konteks dari teksnya tersebut. Jadi dia kayak bikin kondisi lah sebenarnya kayak if dan else ya. Itu kalau rule based chatbot ya. Ya, ada lagi yang AI chatbot. Nah, AI chatbot ini lebih pintar ya dibandingin sama yang rule based tadi. Dia mencoba memahami konteks dari teksnya tersebut atau dari inputan yang kita berikan ya. Nah, itu kalau di AI chatbot ya, makanya dia bisa lebih pintar ya dibandingin sama yang rule based chatbot ya. Kalau ini dia terbatas ya. Ya, oke. Jadi dia hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan aja, tapi kalau AI chatbot ya ini bisa menjawab pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteksnya ya, ya. Kan bisa kayak gitu ya. Walaupun nanti bisa kita program lagi ya biar dia spesifik hanya menjawab beberapa hal saja misalkan. Nah, itu AI chatbot tadi. Ya. Oke, nah dasarnya untuk yang AI chatbot tadi itu apa teknologinya? Nah, ini ada NLP ya, tadi ada machine learning atau deep learning ya. Ada juga large language model. Nah, NLP ini apa ya kan? Kalau NLP ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia ya dengan cara mendekati cara manusia berbicara dan menulis ya. Makanya nanti dia bisa memproses ya dalam bentuk teks ya ataupun audio. Nah, itu tergolong sebagai NLP ya. Nah, kalau di machine learning ya tadi ya, ini buat memungkinkan mesinnya tersebut ya belajar dari data ya. Nah, itu buat machine learningnya ya. Terus ada lagi large language model. Nah, large language model ini apa ya kan? Nah, ini adalah modelnya ya, tapi yang spesifik udah dilatih dengan data yang jumlahnya besar. Ya, kayak misalkan kalian ada deep learning, terus nanti dari arsitektur model yang tersebut dilatih nih kan dengan sekumpulan data. Entah itu mungkin sampai ratusan juta atau bukan bahkan miliaran ya data. Nah, itu dianggap sebagai yang namanya large language model ya. Gitu. Jadi ada model yang udah dilatih dalam sekumpulan data yang besar tadi. Ya. Nah, di sini modelnya apa aja ya kan. Nah, mungkin di sini yang salah satu yang terkenalnya ya. Misalkan kalian bisa pakai Gemini dan juga ChatGPT. Ya, jadi kalau misalkan kalian menggunakan ChatGPT, nanti kalian bisa pakai API-nya, ya. Gemini pun juga ada API-nya. Nah, di sini kita pakai Gemini ya. Jadi pakai tools yang dikembangkan oleh Google ya nantinya. Jadi kita nggak pakai dari yang OpenAI atau ChatGPT. Ya. Nah, apa yang bedain antara Gemini dan ChatGPT? Ya ini kalau dari eksperimen saya aja ya. Jadi saya pernah nyoba-nyoba membandingkan ya. Pertama, di sini dari sisi inputannya ya. Ini Gemini tapi Gemini yang ini ya, yang apa, yang langsung dalam bentuk chatbot-nya yang udah jadi, bukan dari API-nya enggak ya. Nah, di sini kita bisa, inputan itu bisa berupa gambar ya ataupun teks. Audio juga sebenarnya bisa ya, selain kedua ini sebenarnya bisa juga buat audio. Nah, ChatGPT pun juga sama. Nah, kalau buat image gimana, bisa nggak kita outputnya pengen jadikan ke dalam bentuk gambar. Nah, di Gemini ini sebenarnya bisa ya. Tinggal kembali ke prompt-nya. Prompt-nya pun juga mesti nggak bisa sembarangan ya, mesti ada kata-kata kayak generate. Generate apa, misalkan generate Android logo misalkan ya. Nah, dia otomatis akan mengenerate gambarnya tersebut. Nah, kalau ChatGPT ya ini kan kalau yang versi gratisnya ya, itu dia nggak bisa ya langsung mengenerate sebuah gambar ya. Terus juga di sini bisa menjelajahi informasi dari sebuah URL. Gemini sama ChatGPT ini bisa ya, kedua-duanya. Terus bisa juga nanti terdapat beberapa informasi yang bias. Ya ini kedua-duanya sama juga, pasti bisa jadi bias ya kalau seandainya mungkin prompt-nya nggak sesuai. Makanya nanti kita butuh belajar tentang prompt-nya tersebut ya. Gitu. Terus informasi yang disediakan terkadang nggak detail. Ya ini perbandingan aja. Jadi ChatGPT umumnya ya, kalau saya bandingin lebih bagus dibandingin sama Gemini. Ketika dia menghasilkan suatu informasi.
ya, ya tuh. Oke, atau perbandingannya aja ya. Nah, ini ada lagi. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke buat promptingnya ya. Nah, untuk promptingnya sendiri di sini itu sebelum masuk ke promptingnya ini ada yang namanya halusinasi. Jadi teman-teman mesti tahu apa sih itu halusinasi ya. Nah, halusinasi ini berkaitan sama fenomena di mana modelnya itu menghasilkan informasi yang nggak akurat atau nggak benar atau nggak salah ya dalam tata bahasa. Nah, itu disebut sebagai halusinasi. Ya, misalkan modelnya tersebut menghasilkan klaim bahwa Mars memiliki kehidupan. Ya, padahal kan belum ada buktinya ya kan bahwa di Mars itu memiliki kehidupan misalkan. Nah, itu disebut sebagai namanya halusinasi. Atau misalkan saya pengen outputnya itu saya pergi ke pasar misalkan. Tapi dia malah ngasilin output saya pergi ke luar negeri, ya kan. Jadi kan udah beda ya kan antara ke pasar sama ke luar negeri ya tuh. Nah, itu bisa disebut sebagai namanya halusinasi. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Ya tuh. Atau nggak akurat ya informasinya tersebut. Ya tuh. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini kalian mesti tahu juga nih penyebab halusinasi itu kenapa ya. Yang pertama dari sisi modelnya itu sendiri ya kan. Modelnya mungkin nggak di-training dengan data yang cukup ya. Ya. Jadi kalau misalkan modelnya itu di-training cuman ya anggap aja 1 juta doang ya kan, tapi mungkin ada beberapa informasi yang dia nggak bisa jawab, ya udah, maka dia ngasih apa mengakibatkan yang namanya halusinasi. Tapi kalau misalkan lebih besar ya kan, nah ada kemungkinan nanti ya halusinasinya ini ya bakalan minim ya kan, kita menemukan kondisi yang halusinasinya tadi gitu. Oke. Terus bisa jadi data yang di-trainingnya itu masih kotor, ya masih belum bersih ya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan yang namanya halusinasi. Jadi selain data yang di trainingnya itu jumlahnya kurang cukup besar atau kurang memadai ya kan, bisa juga mungkin datanya tersebut kotor ya, ya. Atau diambil dari sumber-sumber yang enggak relevan misalkan ya, yang nggak bisa dipercaya. Nah, itu bisa ngakibatin yang modelnya tadi halusinasi ya. Ya. Terus bisa juga ketergantungan pada pola bahasa ya, tanpa memverifikasi kebenaran dari fakta. Ini bisa juga ya. Atau modelnya tidak diberikan konteks yang cukup jelas. Nah, ini berkaitan sama prompt-nya biasanya ya. Jadi pas kita bikin prompt, kita nggak ngasih prompt-nya itu informasi yang detail ya, atau yang spesifik biar output-nya itu bisa menjawab dengan lebih bagus ya kan. Nah, itu bisa juga ngakibatin yang namanya halusinasi. Ya. Misalkan kayak saya nanya nih ke Gemini misalkan. Saya nanya, "Apa itu temperatur?" Padahal yang saya maksud temperatur di dalam large language model ya kan. Nah, mungkin dia akan menjawab temperatur dari artian bahasa Inggris ya, misalnya tentang suhu ya kan. Ya, kan jadi nggak nyambung ya kan. Maksud saya temperaturnya ini dalam pemodelan large language modelnya, tapi dia menjawabnya berkaitan sama temperatur suhu ya kan. Nah, itu yang akibatin namanya halusinasi tadi ya kan. Jadi kita nggak memberikan konteks yang cukup jelas ya. Atau bisa juga modelnya tersebut nggak diberikan batasan ya. Atau jadi dia terlalu luas ya buat menjawab informasinya tadi. Padahal kita mau spesifik ke hal-hal tertentu misalkan ya, itu bisa juga ya. Misalkan saya mungkin pengen minta modelnya ini hanya bisa menjawab bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Inggris dia nggak boleh menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu bisa kita kasih batasan. Nah, itu mainnya di prompt lagi ya. Jadi di bagian bawah ini ya ini fokusnya ke prompt-nya tadi. Ya. Ya. Jadi ada dari sisi model yang memang mungkin kurang dilatih ya kan, atau mungkin data yang dilatihnya itu kotor ya kan, atau bisa juga mungkin dari prompt yang kita berikan ya ke modelnya tersebut ya, sehingga mengakibatkan yang namanya halusinasi. Oke, nah apa itu prompt? Nah, ini kalian mesti tahu lagi. Prompt ini intinya adalah input ya atau perintah yang diberikan oleh user ya atau pengguna melalui percakapan ya. Ya, untuk mendapatkan respon ya dari modelnya tersebut. Ya. Nah, prompt-nya bisa mungkin berupa pertanyaan ya, pernyataan atau mungkin instruksi ya. Jadi kita bisa juga memberikan instruksi terhadap modelnya nanti ya. Nah, perbandingannya gimana nih antara yang bad sama yang good? Ya, contohnya kayak tadi ya, kita cuma kasih pertanyaan, kasih saya informasi, yang ini nggak jelas ya kan, nggak spesifik. Maksudnya informasi apa nih yang pengen kita ketahuin?
Ya, nah bagusnya adalah kita kasih tahu, berilah saya informasi, nah tentang apa, misalkan. Ya, atau misalkan tentang peran sekretaris atau peran AI engineer. Ya, nah mungkin kita bisa lebih spesifik lagi, AI engineer di perusahaan apa, misalkan di perusahaan telekomunikasi. Karena kan bisa jadi antara AI engineer di perusahaan telekomunikasi sama di perusahaan e-commerce, ya, buat apa, perannya beda, misalkan ya. Nah, itu bisa kita kasih informasi yang lebih detail tadi, ya kan. Ada lagi contohnya misalnya ceritakan tentang sejarah dunia, ya. Terus kita yang goodnya gimana ya kan? Nah, kita kasih informasi nih, ya tentang misalnya tentang perang dunia dan dampak terhadap geopolitik. Gitu. Terus teknologi, nah teknologi apa nih? Kalian bisa jelasin lagi. Oh di sini berkaitan sama chatbot, ya. Terus kita pengen memahami konsep NLP misalkan. Ya. Jadi semakin kita spesifik dan jelas, maka outputnya nanti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Oke, itu berkaitan sama prompt ya. Jadi ini biasanya banyak juga ya kasus di mana saya nemuin orang-orang yang mereka itu coba bikin suatu prompt ya, tapi promptnya itu kurang spesifik, ya udah hasilnya jadinya ya nggak sesuai ya dengan apa yang diharapkan gitu. Bahkan kayak buat bikin codingan pun juga kalau promptnya nggak detail ya dia akan ngasih apa adanya aja ya. Misalkan kita pengen bikin buatlah buatlah lagi. Berikan saya contoh ya kan, codingan untuk membuat data frame ya. Nah, tapi kita nggak kasih spesifik nih ya. Kolomnya ada berapa, barisnya ada berapa, ya kan, nama kolomnya apa, tipe datanya apa. Ya, nah, mungkin kalau pengen kalian bagus ya tadi mesti jelasin nama kolomnya apa, tipe datanya apa, ya. Ya. Nanti bisa kalau kalian jelasin sampai ke situ spesifik, mungkin nanti hasilnya ya bakal lebih sesuai dengan apa yang kalian harapkan tadi. Ya. Nah, itu promnya ya. Jadi ini penting banget ya ketika kita pengen mengembangkan yang namanya chatbot ya. Nah, untuk membuat prompt yang efektif di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama spesifik, deskriptif, terus mesti mengandung keyword ya, dan juga lingkupannya tuh apa. Nah, spesifik ya tadi ya. Jadi mesti jelas ya. Jadi kita mesti memberikan arahan yang jelas dan tujuan ya. Ya tujuannya ini buat apa ya. Nah, deskripsi ya ini kita mesti memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang jenis informasi yang diinginkan. Jadi spesifik dan mesti ada deskripsinya juga ya. Keyword, nah ini mesti ada kata kunci. Ini juga penting nih keywordnya. Ya salah keyword ya kalian bisa nggak nggak sesuai nanti ya. Ini masih penting. Makanya kalian terkadang pas waktu bikin prompt ya, kalau kalian punya dasar, misalkan kan pengen bikin codingan ya kan. Nah kalian nggak tahu nih tentang tipe data. Tipe data di dalam Python itu apa? Ya mungkin nanti hasilnya bakal jelek karena kalian nggak punya keyword. Ya, di dalam otak kalian kan pengen bikin suatu teks, tapi kalian nggak tahu tipe datanya itu apa, atau pengen bikin angka, tapi tipe datanya itu sebenarnya string, ya. Karena kalian nggak tahu istilah string, ya udah, nanti mungkin angkanya malah justru integer, ya, yang dibuat oleh modelnya tersebut ya, ketika mengenerate outputnya. Gitu. Maksud kita pengennya angkanya itu dalam bentuk string, tapi ternyata dalam bentuk integer. Nah itu kalau tadi kita nggak tahu keywordnya ya. Gitu. Jadi mesti kalian jelasin bahwa oh ini saya pengen kasih values-nya ya untuk kolomnya itu angka. Nah tapi angkanya ini tipe datanya adalah string misalkan. Ya. Nah, itu pentingnya yang namanya keyword ya. Jadi kita mesti mengetahui berbagai macam istilah ya untuk membantu modelnya ini paham ya. Ya. Terus bisa juga nanti lingkupannya. Nah ini juga konteksnya ya kan. Ini ada syarat atau batasannya atau enggak ya. Nah, siapa tahu mungkin kita pengen memberikan suatu batasan ya untuk outputnya nanti. Oke, itu beberapa kondisi yang mesti diperhatikan. Jadi ada spesifik, deskripsi, keyword, sama lingkupannya. Nah, untuk tekniknya, ini ada teknik dasar ya. Teknik dasarnya itu ada yang namanya zero shot prompting, one shot prompting, few shot ya. Oke, kalau yang zero shot prompting, di sini kita meminta modelnya untuk menyelesaikan tugas tanpa memberikan contoh sebelumnya. Kayak langsung aja kita kasih pertanyaan, apa ibu kota Indonesia? Ya. Tanpa kita kasih contoh nih, ya, buat menjawabnya tadi. Nah, itu disebut sebagai zero shot prompting. Ada lagi yang one shot. Nah, kalau yang di one shot, kita memberikan satu contoh. Ya, misalkan di sini, good morning diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis adalah bonjour. Ya. Nah, sekarang terjemahkan thank you ke dalam bahasa Prancis. Misalkan.
Nah, ini udah ada contohnya nih yang di good morning tadi ya kan. Terus kita minta dia buat menjawab. Nah, itu disebut sebagai one shot. Ya, jadi kita memberikan satu contoh. Ada lagi yang view ya, view shot prompting. Kita memberikan beberapa contoh. Misalkan ibu kota Italia adalah Roma, Spanyol adalah Madrid. Nah, baru kita kasih pertanyaan ke dia. Ya, apa ibu kota Perancis? Ya. Nah, itu bisa juga ya. Ya. Ini macam-macam taktiknya tadi ya. Ada zero shot, ada one shot, ada few shot, ya. Ada juga instruction based prompting. Jadi kita memberikan instruksi yang jelas dan rinci tentang apa yang diharapkan model. Misalkan kayak tuliskan minimal 7 manfaat berolahraga secara teratur. Terus kita minta lagi nih berikan juga contoh olahraga yang baik ya serta gratis. Apa nih ya kan misalkan mungkin jogging ya kan. Ya, ya jadi kita memberikan suatu instruksi ya. Nah, ada lagi yang rule ya, berdasarkan rule-nya ya. Nah, kalau yang rule ini jadi kita meminta model untuk berperan ya sebagai seseorang atau sesuatu untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan konteks tersebut. Misalkan kita posisinya sebagai seorang manajer ya, manajer marketing atau sebagai seorang data scientist. Nah, kalian bisa kasih prompt seperti itu ya. Nah, ini contohnya, misalnya Anda adalah seorang manajer pemasaran untuk sebuah perusahaan teknologi, ya, yang akan merilis smartphone. Berarti kan dia asumsinya modelnya ini adalah sebagai seorang manajer pemasaran, ya. Ya, terus Anda telah melakukan riset nih, ya, pasar dan mengetahui bahwa target pasarnya adalah kaum milenial ya misalkan gitu. Nah, Anda perlu merencanakan kampanye iklan yang efektif untuk mempromosikan produk ini ya kan. Silakan jelaskan strategi Anda dalam merancang kampanye tersebut. Nah, ini kan udah spesifik dan udah detail ya kan. Dan dikasih tahu juga ini posisinya dia ini sebagai apa. Karena kalau misalkan kita hanya sekedar berikan strategi pemasaran untuk promosi produk sepatu misalkan. Ya. Nah, mungkin dia lebih umum ya jawabannya. Tapi kalau misalkan kita kasih tahu posisi dia sebagai apa, misalkan sebagai manajer pemasaran atau mungkin sebagai tim sales atau tim marketing ya kan, maka nanti hasil responnya bisa lebih bagus ya. Ya. Nah, itu berdasarkan rule-nya tadi ya. Jadi dia posisinya itu sebagai apa modelnya tersebut. Ada lagi classification ya. Jadi kita juga bisa mengklasifikasikan apakah jawabannya tersebut ya itu mengklasifikasikan lagi, mengklarifikasi ya, sorry. Mengklasifikasi apakah jawabannya tersebut udah sesuai atau belum. Ya, atau kita pengen meminta informasi yang lebih detail ya kan. Ya. Nah, itu macam-macamnya tadi ya. Oke, bentar ya, itu pertanyaan serius. Nah, itu untuk basicnya. Yang advance-nya gimana? Nah, advance-nya ini ada lagi ya teknik prompting. Ada yang namanya chain of thought ya. Nah, chain of thought ini teknik yang memungkinkan ya kumpulan penarahan yang kompleks melalui langkah-langkah perantara ya. Oke. Artinya apa? Nah, artinya daripada kita memberikan jawaban secara langsung, modelnya ini akan dilatih ya untuk memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil ya yang logis dan disusun secara berurutan ya untuk mencapai solusi. Makanya ada yang namanya chain tadi ya. Gitu. Jadi langkah atau step by step-nya ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu seperti apa ya. Nah, contohnya gimana ya? Contohnya misalkan kita pengen modelnya ini bisa menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan matematika ya kan. Nah, kan berarti kan butuh penalaran ya kan. Butuh langkah-langkah demi langkah ya kan. Nah, kita kasih nih inputannya. Ini kita kombinasikan ya sama yang tadi pakai yang namanya one shot misalkan ya, one shot prompting. Jadi kita memberikan satu contoh. Ya, satu contoh buat jawabannya itu seperti apa. Nah, misalkan pertanyaannya seperti ini, Roger memiliki 5 buah tenis, ya, 5 bola tenis. Terus nanti dia beli lagi nih 2 kaleng bola tenis. Nah, setiap kaleng berisi 3. Ya, berapa banyak bola tenis yang dia miliki? Ya. Nah, mungkin kalau kita langsung kasih pertanyaan kayak gini, bisa jadi modelnya nggak bisa jawab. Ya. Nah, bisa kita kasih contoh dulu ya, langkah-langkah buat menjawab pertanyaannya tersebut. Nah, jawabannya seperti apa? Nah, kita kasih tahu nih cara menjawabnya. Misalkan Roger awalnya memiliki 5 bola, kemudian membeli 2 kaleng ya kan, masing-masing berisi 3. Nah, sehingga 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Gitu. Kemudian nanti 5 tambah 6 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah 11. Ya. Nah, barulah kita kasih pertanyaan baru nih, jika
ya memiliki 23 apel. Ya, jika mereka menggunakan 20 untuk membuat makan siang dan membeli 6 lagi, berapa banyak apel yang Jaka miliki? Ya. Nah, dia nanti akan menjawab sesuai dengan inputan atau contoh yang udah kita berikan, ya. Dan langkah-langkah menjawabannya pun juga akan mirip. Nah, itu disebut sebagai chain of thought. Ya, jadi kita memberikan langkah-langkah agar modelnya ini mampu berpikir atau mampu bernalar ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itu seperti apa cara menjawabnya tadi. Ya, ini advance tekniknya ya. Ini kalau misalkan kasusnya itu udah lebih kompleks ya, bisa pakai yang namanya chain of thought. Oke. Ada lagi yang namanya tree of thought ya. Oke. Nah, ini pendekatannya ya. Ini pendekatan penalarannya ya, ini menyelesaikan tugas yang kompleks melalui trial and error ya. Nah, oke. Jadi dia akan memandu modelnya tersebut untuk mengeksplorasi ide-ide yang berbeda ya, dan mengevaluasi kembali bila diperlukan guna memberikan solusi yang optimal. Ya, jadi ada beberapa ide, nah dari idenya tersebut dikumpulin, terus dilihat solusi mana yang optimal. Nah, itu disebut sebagai tree of thought ya. Nah, contohnya misalkan pertanyaannya adalah Bob ada di ruangan tamu, dia belajar dia berjalan ke dapur sambil cangkir. Terus nanti ada lagi dia menaruh bola di cangkir dan membawanya ke kamar tidur. Ya, dia membalikkan cangkir lalu berjalan ke taman. Terus dia meletakkan cangkir ya di taman lalu berjalan ke garasi. Nah, di mana bolanya? Nah, ini kan udah kompleks ya kan? Bahkan mungkin kalau manusia aja kalau yang buat menjawabnya ini kesusahan ya dia nggak bisa jawab ya kalau manusia dikasih pertanyaan kayak gini gitu. Oke. Nah, promnya gimana? Ya, ini contoh promnya aja ya. Misalkan bayangkan ada sekelompok grup yang terdiri dari 3 orang pakar. Ya. Nah, ini kombinasi lagi nih sama yang rule tadi ya kan. Kita kasih tahu nih asumsinya adalah modelnya ini sebagai seorang pakar. Nah, pakar apa? Misalkan mungkin pakar logika atau pakar matematika misalkan. Ya, kalau pengen spesifik ya kan. Yang dimana dia memiliki jawaban yang berbeda ya atau pernyataan yang berbeda misalkan ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut ya gitu. Nah, semua pakar akan menuliskan satu langkah pemikiran mereka ya kan lalu membagikan dengan kelompoknya ya dengan sekumpulan pakarnya tadi ya kan. Kemudian semua pakarnya akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, jika ada pakar yang menyadari bahwa mereka salah pada suatu titik ya misalkan jawabannya ada yang nggak sesuai ya waktu buat menjawab pertanyaan ini ya kan maka dia akan keluar ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa misalkan. Nah, itu tree of thought. Ya. Cuman ini lebih kompleks ya dan lebih panjang biasanya buat promnya. Tapi hasilnya ini akan lebih cenderung lebih optimal lagi. Karena tadi kita membandingkan beberapa ide ya kan dari idenya tersebut kita cari kira-kira yang mana yang terbaik ya. Nah, itu disebut sebagai tree of thought ya. Oke. Nah, tipsnya apa? Ya, ini beberapa tips. Ini bukan ChatGPT aja ya. Kalau kalian mau pakai Gemini juga sama ya. Intinya ketika kalian bikin prompt ya, prompt itu harus jelas dan spesifik. Dan bisa kalian coba eksperimen dengan berbagai macam prompt ya atau teknik ya yang tadi udah disinggung. Dan periksa juga responnya udah sesuai atau belum, ya kan? Dan gunakan konteks sebelumnya. Jadi kalau misalkan nggak sesuai, nah kalian pakai konteks sebelumnya atau keywordnya tersebut, ya. Terus mungkin kalimatnya kalian perbaikin, ya. Nah, oke, jadi masih berkaitan sama konteks sebelumnya, tapi mungkin ada tambahan nih, ya, biar nanti hasil responnya lebih detail atau lebih spesifik, ya. Atau bisa juga kita kombinasikan menggunakan tools lain, ya. Ini bisa juga, ya. Atau bahkan kalau kita bingung tentang prompting, kita minta aja ke ChatGPT-nya atau ke Gemini-nya tersebut, buatlah saya suatu prompt, ya, yang bagus, ya, untuk menyelesaikan tugas apa misalkan. Nah, ntar kan dia kasih contoh tuh. Nah, paling tinggal kita ubah sedikit ya dari contoh yang diberikan. Itu bisa juga kayak gitu misalkan. Ya. Terus bisa juga nanti, nah ketika kita pengen membuat project yang lakukan uji coba, ya. 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 Jadi kalau misalkan dia anggap aja ini ya, kayak misalkan kita dikasih contoh codingan. Nah, ketika kalian kasih contoh codingan, kalian mesti uji coba dulu sebelum nanti kalian terapin ya kan ke production. Oke. Itu untuk langkah-langkahnya aja ya. Nah, di sini mungkin kita langsung aja ke code-nya. Ini ada contoh-contoh aja buat prompt-nya. Oke. Oh ya, sebelumnya ini ada
etika AI ini penting banget. Jadi ketika kita pengen ngembangin aplikasi AI, kalian mesti memperhatikan etika. Jadi jangan hanya sekedar bikin aplikasi aja, tapi kan nggak punya yang namanya etika. Ya. Nah, etika AI ini apa? Ini mengacu pada serangkaian prinsip dan nilai-nilai yang mengatur pengembangan, implementasi, dan penggunaan AI. Ya, jadi buat pengembangan, buat implementasi, bahkan menggunakan AI tersebut. Ya. Jadi kita butuh etika. Contohnya kayak misalnya mungkin kalian sering lihat orang-orang konten kreator ya, mereka menggunakan AI, tapi dia sembarangan pakai foto orang lain terus diubah fotonya tersebut, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya bisa ngakibatin fitnah ya kan? Ya, tuh. Nah, itu mesti hati-hati ya. Gitu. Makanya kalian mesti memperhatikan yang namanya etika ya. Atau kayak misalnya foto presiden, terus kalian coba edit fotonya tersebut ya kan buat lelucon misalkan atau buat bercandaan ya kan. Nah, kan kalau kita bicara etika ya itu nggak sesuai panduan etikanya ya kan gitu. Oke. Nah, itu makanya kalian mesti tahu yang namanya etika ya. Nah, aspek utamanya apa aja? Pertama transparansi ya. Jadi mesti ada yang namanya transparansi. Ada juga keamanan dan privacy. Jadi kalau misalkan ada orang mungkin pengen menggunakan aplikasi AI-nya tersebut, nah kita mesti memperhatikan keamanannya dan juga menjaga privasinya, ya. Nah pengembang ya, kalau buat pengembang ya ini juga mesti bertanggung jawab. Ya jangan hanya asal mengembangkan AI aja, tapi dia nggak punya tanggung jawab, ya, terhadap teknologi yang dia kembangin. Ya, mesti juga ada yang namanya mitigasi resiko. Ya, ada nggak resiko dari AI-nya tersebut? Ya, misalkan kalau kalian bikin AI, nah mungkin nanti dari AI-nya tersebut ada profesi yang akan digantikan, misalkan, atau mungkin ada hal lain, misalkan. Nah, mesti ada mitigasi resikonya tadi. Atau misalkan kalau kita pakai AI, nah nanti mungkin bisa ngakibatin kecelakaan, ya, misalkan kayak robotik lah, gitu, misalkan. Ya, nah, ada nggak mitigasi resikonya tadi ketika menggunakan robotiknya tadi? Ya. Ya kayak contohnya kayak mobil juga kan udah ada ya, mobil yang bisa berjalan sendiri, ya kan. Ada nggak mitigasinya biar nanti kalau seandainya dia ada error ya kan, terus dia nggak ngakibatin kecelakaan gitu. Nah, selain itu juga mesti andal ya. Andal ini ya berarti mesti teknologinya udah bisa dipercaya dan juga udah layak ya untuk digunakan. Ya. Ada lagi keadilan dan non diskriminasi. Nah, ini biasanya berkaitan sama responnya. Misalkan kayak tadi kita bikin chatbot. Nah, misalkan asumsi antara orang kulit hitam sama orang kulit putih misalkan beda perilakunya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, makanya mesti adil ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya nanti bisa kita atur juga kalau kita bikin ngembangin chatbot tadi ya. Itu ada yang namanya filter ya, sistem filter. Kalau di Gemini itu ada kayak gitu. Jadi kita bisa memfilter agar nanti outputnya itu yang nggak boleh ngasih respon yang berkaitan sama caci maki atau penghinaan ya, atau berkaitan sama konten-konten yang pembunuhan dan lain sebagainya ya kan, itu bisa kita atur ya. Oke. Nah, itu sekilas saja ya tentang etika ya. Nah, di sini kita masuk ke code-nya ya. Nah, code-nya gimana? Teman-teman di sini bisa coba pertama-tama sediakan atau buka Google Colab terlebih dahulu. Karena ini mungkin biar nggak nge-lag ya. Saya coba close dulu beberapa aplikasi. Oke. Nah, di sini kalian bisa coba buka Google Colab ya. Cari aja Colab Google ya. Oke. Ini satu ya yang masih teman-teman persiapkan. Misalnya langsung aja new notebook. Nah, selain Google Colab, ada apa lagi ya? Di sini kalian mesti siapkan lagi AI Studio ya. Terus aja Google AI Studio. Nah, kita akan ngambil dari API-nya tersebut ya, dari Google AI Studio. Oke. Ya, mungkin kalian bisa melalui link yang ada di sini atau pakai link yang di sini, ini bisa. Kalau yang di sini pas kalian buka ya. Nah, ini ya sign in ya Google AI Studio, ya, itu bisa juga dari sini. Oke. Nah, nanti di sini ya kita bisa kasih ya
di bagian API-nya ini kan ada get API key. Ya. Nah, ini kalian coba pilih yang di sini. Contohnya misalkan di sini saya coba create API key. Ya. Oke. Ini sebenarnya akan terhubung juga ya ke Google Cloud kalian. Tapi ingat ya, ini gratis. Kita bisa kalian pilih aja nama project ya. Apa aja di sini. Oke. Bentar. Ya, saya langsung aja. Nah, nanti API-nya tinggal kalian copy. Ya. Nah, bisa nggak nih? Ini harusnya rahasia ya. Ini tapi saya cuman kasih contoh aja buat nge-generate-nya. Bisa saya hapus lagi nanti. Biar nggak sembarangan orang lain menggunakan API-nya tadi ya. Oke, nah kalau udah di sini udah dapat tadi ya kan. Tadi kan kita udah coba buka Google Colab. Nah, kalian simpen ya, kalian simpen dulu ke dalam inilah misalkan di dalam teksnya ya. Nah, ada dua cara ya ketika kita pengen menggunakan API key-nya ini ya. Nah, cara pertama gimana ya? Cara pertama di sini kita bisa contohnya ya. Kalian bisa coba buka yang di bagian sini. Oke. Ini kan ada add new script ya di Google Colab. Nah, ini kan bisa tambahin ini, terus kalian kasih nama. Namanya apa? Misalnya di sini ada API key. Oke. Nah, values-nya dari nilai yang key yang udah kalian dapat ini nih, yang tadi ini. Ya kan, masukin ke sini. Ya. Nah, untuk aksesnya gimana? Ini sebenarnya udah ada ya, dia kasih tahu di sini. Ini untuk aksesnya tadi. Ya. Jadi ini ya. Ya kan kalau misalkan di sini kan sebenarnya udah kesimpan ya di sini. Kalian bisa simpan di sini. Nah, ini get-nya apa? Misalkan di sini API key. Cuman karena ada beberapa ya, ini mungkin saya coba hapus aja lagi. Pakai yang udah saya simpen tadi. Yang sebelumnya. Oke, nah ini tinggal grant access. Nah, nanti langsung muncul. Tuh. Jadi ini bisa diginin ya. Pas terhubung dia nanti langsung kayak aktif gini aksesnya. Itu kalau seandainya kalian mau dirahasiain ya kan. Cuman ini nggak perlu dicetak, ini cuma buat contoh aja ya mencetaknya. Ya. Oke. Nah, nanti ada apa lagi yang mesti diinstal di sini ya untuk API key-nya. Ntar di-share kan ya? Iya, rekamannya nanti saya share ya untuk rekamannya. Oke. Nah, di sini untuk instalasinya, yang pertama-tama kalian bisa pip install ya. Nah, sekarang di Colab ini juga udah enak ya. Udah ada apa? Gemini juga di sini. Ya, jadi kalau kalian klik ini dia langsung terhubung ke Gemini. Bahkan pas kalian menulis code dia kasih langsung rekomendasi ya. Nah, misalkan di sini untuk instalasinya di sini kita Google Generative AI ya. Nah, tadi udah langsung keluar tuh. Generative AI ya. Nah, ini untuk instalasinya. Bentar. Ini Google ya. Ini sebenarnya saya udah ada ya di sini. Jadi kita nggak perlu, kalau di saya nggak perlu instalasi lagi. Cuman nanti mungkin kalau teman-teman pengen install ya kan, teman-teman bisa nih. Atau mungkin tambahin kayak gini ya, ini buat update ya, atau update ke versi yang terbaru. Oke, itu untuk ngedownloadnya ya. Nah, nanti kalau udah ke download ya, sebenarnya saya udah ada ya, jadi nggak perlu dijalanin lagi. Oke. Nah, kalau udah ke download, nanti di sini kita bisa import ya, import. Nah, import apa nih? Ya kan Google Generative Generative AI. Nah, as misalkan GenAI ya. Ya. Terus nanti juga mungkin kalau seandainya mungkin kalian pengen pakai OS ya, ini bisa juga. Nah, ini udah langsung muncul nih ya, OS environment-nya apa ya kan. OS ini dia nanti kalau seandainya key-nya kalian simpen ke .env. Ya, jadi ada file baru, nah kalian simpen ke dalam .env, nah itu bisa juga buat key-nya. Ya, cuman kan tadi kan kita lewat yang di sini nih, ya kan.
ya, atau biar nanti orang lain nggak kelihatan lah gitu. Misalkan udah sediain di sini, nah di sininya tinggal kita gunain, kita panggil ininya. Tapi nggak perlu kayak tadi ya dicetak dulu ditampilin nggak, ya langsung dimasukin ke variabel. Terus nanti ada lagi misalkan iPattern, display. Nah, displaynya di sini kita coba import. Oh ya, ini iPattern-nya gini ya. Nah, import display. Ada import display, ada lagi sama markdown ya. Nah, kita akan menggunakan ini. Biar nanti kita bisa nampilin output dari chatnya tersebut yang menggunakan markdown. Oke. Nah, kalau udah, apalagi ya kan. Nah, tadi kan kita udah dapat nih API key-nya, terus udah kita define ya kan. Nanti ada juga tadi ya, pakai model os get env, terus kalian panggil API key. Nah, ini bisa juga kayak gini ya. Kalau seandainya tadi ya kalian bikin .env, jadi ntar ada file ya, filenya namanya .env. Nah, kalian bisa pakai metode os ini ya tuh, buat mengaksesnya. Nah, di dalam .env-nya kalian isi ya, isinya apa? Kalian kasih nama, ada variabel API key, terus nilai key-nya apa. Nah, sama kayak yang di atas tadi gitu. Nah, buat mengaksesnya ya tadi ini pakai ini ya. Itu bisa kayak gitu ya. Itu contoh aja ya buat akses, cara aksesnya tadi. Oke. Nah, di sini kalau misalnya mau langsung dari yang user get ini yang di sini ya, tinggal kita panggil aja ya kan genai ya, configure ya kan. Nah, API key-nya apa di sini ya. Dari yang user data get tadi ya, ya. Atau kalian tadi langsung dari ini pun juga bisa ya. Kalian copy ke sini. Ya, kayak gini. Bentar. Ini kalian copy ke sini, ya ini bisa, atau tadi ya pakai yang user get API key, ini juga bisa ya, ya. Oke. Nah, ini berarti kita udah mengkonfigurasi nih, ya udah dapat ya API key-nya. Nah, kalau udah kita configure ya untuk API key-nya, kita bisa cek model yang tersedia di dalam generatif AI dari Google ini apa aja. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai looping ya. In gen AI ya. Ya. Jadi kita panggil nih yang gen AI-nya ini ya kan. Terus tambahin list model. Nah, oke. Nah, nanti dari M-nya ini tambahin aja name. Ya. Tuh, ini model-modelnya tadi. Oke. Nah, yang mana yang kita gunain ya? Di sini kita akan menggunakan yang Flash ini ya. Nah, kalau pengen tahu Gemini Flash itu apa, tadi kalian bisa coba cek di dalam Google Colab ya. Kan Google Gemini Flash 1.5 ya. Kalian bisa coba cek dokumentasinya. Dia bisa aksesnya berapa misalkan ya. Nah, ini ada keterangan di situ. Oke. Itu kalau pengen tahu ya lebih detail tentang modelnya. Di sini sebenarnya sudah saya bookmark juga ya. Dari AI google.dev Gemini API doc model.gemini. Nah, ini. Ini ada yang Pro, ada yang Flash. Nah, kita pakai yang Flash. Jadi inputnya bisa apa aja nih? Ada audio, image, video, teks ya. Ya, atau buat ngedapetin responnya itu dalam bentuk teks. Ya. Generate-nya bisa dalam bentuk code, ya ekstrak data, edit teks, ya dan lain sebagainya. Ya, di sini juga sebenarnya ada eksperimental, tapi dia udah ngasih tahu ya ini bukan buat production ya. Jadi buat uji coba aja. Ini masih baru lah sini. Tidak ada eksperimentalnya. Oke. Oh, ini inputnya, outputnya, ya kan? Optimize-nya apa sini. Nah, konfigurasinya nanti ini buat besok ya. Kita akan coba yang top key-nya, temperatur ya kan. Terus ada lagi nanti max output length ya kan. Nah, ini bisa kita setting lagi di sini. Ya, tapi untuk saat ini kita belum sampai ke sini ya. Ya. Kita uji coba dulu ya untuk menggunakan Gemini-nya tadi. Oke. Ini buat dokumentasinya ada di sini ya kan. Nah, support bahasanya apa aja nih ya kan? Ini ada bahasa Arab, ya Inggris, ya, terus bahasa Belanda, ya kan, Jerman dan lain sebagainya. Ya. Atau untuk yang Gemini. Jadi kita akan menggunakan yang 1.5 ya. Oke. Nah, caranya gimana?
kita define dulu aja ya kan modelnya apa nih di sini ya kan. Kan saya tulis model GNAI. Nah, di sini ya kita tulis generatif model ya. Dalam kurung. Nah, nama modelnya apa? Di sini mungkin saya tulis sini model name-nya. Ini lagi. Nah, yang ini kita copy ya. Masukin deh ke sini. Jadi kita menggunakan model itu. Yang ini tadi ya, yang eksperimental ini sebenarnya bisa juga kalau kalian mau menggunakan eksperimental tadi. Tapi kita pakai yang ini aja ya. Oke. Nah, ini dasarnya dari sini. Udah kita define modelnya, ngapain lagi nih, ya kan? Nah, prompt-nya sekarang, ya kan? Nah, untuk mendapatkan prompt kita bisa bikin dulu misalkan responsnya. Nah, responnya apa? Kita panggil nama modelnya tadi yang udah kita define sini, ya. Model dot, nah generate content nanti. Generate content dari prompt-nya apa? Misalkan apa itu AI, ya. Nah, ini prompt-nya, ya. Oke. Nah, nanti dari responsnya ini, kalau kita langsung lihat ya hasil responnya, ini agak panjang ya, karena saya nggak kasih batasan tadi. Oh, nah ini teksnya nih. Nah, ini responnya bentuknya seperti ini. Jadi kita yang akan ngambil itu teksnya. Oh, ada teks, ada juga nanti role-nya apa, ya kan. Terus ada juga safety rating. Nanti sebenarnya kita bisa konfigurasi buat safety ratingnya. Ya, biar nanti dia nggak bisa ngasih konten-konten yang apa ya, yang terlarang lah istilahnya. Ya, tuh. Tapi kalau kita pengen, tapi default-nya sebenarnya udah diatur ya. Default-nya itu di safety setting-nya dia udah aman ya. Tapi kita bisa atur juga biar nanti mungkin yang tingkatan keamanannya itu mungkin low ya, yang sedang misalkan. Itu bisa kita atur nanti. Oke, nah buat ngedapetin teksnya ya udah tinggal respon.text di sini. Ya. Nah nanti ya ini kita tunggu dulu. Nah kan dapatnya seperti ini nih. Nah ini kan agak susah nih kita bacanya, ya kan? Ini ada garis miring n, ya kan? Nah, n itu kan kayak new line ya. Nah ini sebenarnya kita bisa jadikan ke markdown. Ya ini formatnya markdown nanti. Tadi kan kita udah import nih yang markdown di atas nih, ya. Nah ini bisa kita manfaatin yang markdown-nya tadi. Markdown terus dalam kurung respon teks. Ya. Nah ini hasil responnya. Ya. Dari yang ini tadi ya kan, kalau teks doang ya jadinya kayak gini, tapi pas kita kasih markdown ya, nah ini udah lebih rapi. Ini yang nantinya bisa kita gunain ya. Jadi formatnya mesti dalam bentuk markdown ya. Oke. Ini kita belum ke Streamlit ya. Nanti pas di Streamlit-nya ntar bisa kita terapin juga untuk ke aplikasi Streamlit-nya. Terus selanjutnya lagi apalagi ya di sini kita bisa coba nanti itu sebenarnya bisa kita ambil ya respons from feedback. Kalau misalkan nanti muncul ada yang terlarang ya, itu akan muncul. Cuman kalau di sini kosong berarti aman ya. Oke. Ada lagi nanti kandidat. Nah, di dalam respon ini ada yang namanya kandidat. Ya. Nah, kandidat apa nih? Nah, ini tadi ada part-nya, ada rule-nya apa. Nah, rule-nya misalkan model, berarti ini respon dari si modelnya tersebut. Nah, kalau spesifik ke kandidatnya doang ya. Oke. Kita bisa juga bikin yang chatnya ya. Jadi ada beberapa inputan, terus dia berhubungan sama inputan yang sebelumnya misalkan itu bisa ya dalam bentuk chat. Oke, ini masih dasarnya aja ya. Nah, nanti di dalam responsnya ini tadi kan kita langsung nih model generate konten ya. Ini sebenarnya ada yang namanya diatur ke dalam bentuk string. Ya. Nah, kalau di stream ini kan nanti ada gini ya. Stream defaultnya itu fast. Nah, kalau stream ini dia akan nunggu dulu. Jadi kayak per berapa kata, misal AI atau kecerdasan buatan adalah ya kan dia nunggu dulu baru ntar keluar yang di sini. Ya. Nah, kayak chatbot yang umumnya ya, kan biasanya kan dia keluar satu-satu ya kan per katanya. Nah, itu dia dalam bentuk stream tadi. Ya. Jadi biar ngalir nih responnya tersebut. Ya. Bisa dalam bentuk stream.
Nah, kalau kayak gini, ya kalau misalnya kita stream, kita nggak bisa langsung kayak misalkan, bentar, ini dia lagi generate responnya ya. Kalau seandainya langsung ke teks gini, nah pasti kayak gini ya kan, dia ada peringatannya, "Please let respond complete iteration before accessing the final accumulator." Ya, gitu. Karena tadi dia dalam bentuk stream ya kan, dia kayak memproses satu persatu dulu. Kalau tadi yang di atas itu dia nunggu dulu ya kan, baru keluar responnya. Kalau ini dia masih kayak lanjut gitu ya kan responnya. Nah, bisa sebenarnya tanpa panggil ini dulu ya, itu bisa. Atau di sini kita pakai looping kalau pengen ngelihat hasil responnya tadi. Ya. Ini ada namanya chunk ya. In response. Nah, di dalam responnya saya coba print chunknya tersebut ya teks. Ya. Nah, mungkin ini buat pemisahnya ya, saya kasih ada kayak underscore gini ya, dikalikan 80 misalkan. Nah, nih, jadi ntar dia kayak keluar AI dulu, baru keluar atau artificial intelligence adalah apa. Nah, ini kalau yang stream tadi ya, 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 oke. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke gambar. Nah, kalau gambar gimana? Ini kan tadi kan cuman generate konten, kasih prompt-nya apa. Ya, kalau misalkan mau gambar gimana ya kan? Misalkan inputnya kombinasi ya antara teks dan gambar atau image ya. Nah, di sini kita bisa download dulu pakai si URL. Terus saya akan simpan hasil outputnya ke dalam bentuk image.jpg misalkan. Nah, linknya apa? Kita cari nih linknya. Misalkan saya mau cari apa? Stroke ya, stroke belanja OCR misalkan. Saya mau cari gambar di Google ya, misalkan. Nah, saya mau pakai gambar ini ya, atau yang inilah nih. Oke. Kayaknya gambarnya sama ya sama ini. Ya, benar sama. Nah, ini saya coba klik kanan, saya copy image address-nya ya. Terus saya pindahin ke sini linknya. Oke. Oh ya, bentar. Ini kurang ya. Si URL. Ya. Oke, dia akan ngedownload gambarnya tersebut. Nah, akan kesimpan di dalam sini image-nya. Selanjutnya kita baca ya image-nya pakai apa? Pakai pil. Jadi kalian bisa coba import pil dot image ya. Nah, di sini image. Malah ini lagi. Nah, kalau dari pil image kita panggil nih image pil ya, image open dari yang image yang di sini. Atau kalian copy paste ya, ini bisa juga kalau ini sama aja sebenarnya. Ini ya dihilangin pun juga sama. Nah, kita tampilin dulu gambar dari image-nya tersebut. Nah, ini udah kebaca. Ini stroke-nya ya. Terus kita bisa bikin prompt di sini. Nah, gimana kalau prompt-nya tersebut ya? Sama aja ya. Kita bikin misalnya variabelnya namanya response ya. Cuma nanti bedanya di bagian generate-nya ya, generate content. Kalau langsung image gini ya, terus saya kasih jadiin markdown dulu ya. Markdown terus respond.text ya. Nah, dia otomatis langsung menjelaskan informasi dari gambarnya tersebut. Kalau langsung kayak gini doang ya, tanpa ada prompt. Tuh. Ini kayak OCR nih jatuhnya ya. Jadi modelnya ini bisa paham juga ya, atau informasi dari gambar yang kita beriin. Oh, ya kan. Jadi tanpa kalian bikin model buat OCR, ya ini kalian cukup gunain model yang udah ada aja ya kan, yang udah dilatih tadi dari Gemini. Isinya apa teksnya tersebut. Ya. Oke. Nah, untuk nambahin prompt-nya ya kan, misalkan kita pengen nambahin suatu prompt nih di modelnya tersebut. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis dulu ya. Misalkan di sini saya define dulu lah, misalkan ada variabel prompt. Nah, misalkan gambar apa ini ya kan. Nah, ini anggap aja prompt-nya ya. Gitu. Kita pengen nanya tentang itu ya.
Nah, nanti di sini ininya dijadiin kayak list, ya tuh. Ininya tulis dulu nih ya, prompt, koma, image. Oke, udah gitu doang. Ya. Nah, nanti dari responnya ini kita coba lihat. Ya. Kalau mau jadiin stream kayak tadi ya sebenarnya bisa juga. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya kasih kayak tadi ya, apa yang streamnya ya, stream true, ya kan kalau langsung kayak gini kan dia nggak keluar ya kan. Ya, tuh. Nah, paling tadi ada respon resolve. Jadi mesti ini dulu ya kita panggil ya kalau ada streamnya tadi ya. Terus nanti yang responsnya ini markdown-nya tadi kita baru bisa panggil markdown terus uh, response.text ya. Nah, ini baru bisa. Oke, itu contohnya ya. Nah, contoh lagi, misalkan di sini saya bikin lagi ya. Ini saya nggak pakai stream lah misalkan ya. Biar langsung markdown ini. Nah, saya di sini coba kasih pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya apa? Misalkan di sini saya kasih pertanyaan tentang apa ya? Ini ya kan. Buatlah data frame ya atau tabel ya. Oke. Dari gambar ini misalkan. Oh, nah, ini bisa kayak gini ya. Ya, oke. Atau kembali lagi nih promnya kan saya cuma buatlah tabel ya kan. Ya, atau nah mungkin saya bisa kasih hal yang lebih spesifik ya. Atau promnya bisa kita perbaikin ya kan. Kata-katanya mungkin kita bikin ini ada agak panjang ya. Saya tulis gini. Dari hasil respon teks ya pada berikut ya. Berikut ini misalkan ya. Nah, gini. Buatlah tampilan ya dalam bentuk tabel ya. Berisi nah, ini kan udah detail nih. Kolom ya, nama produk ya. Terus apa lagi? Nah, kalau nama produk dan mungkin saya bisa bawa nama produk, jumlah produk ya, dan harga produk. Nah, coba kalau kita bikin kayak gini, ya kan? Lebih rapi kan? Makanya tadi prompt ini berpengaruh ke output kalian, ya. Kayak gini ini sebenarnya kalau kalian mau kembangin lagi bisa aja ya. Kalian mau proses dijadikan ke dalam bentuk visualisasi atau apa, ya ini bisa sebenarnya. Ya. Tinggal kembali lagi nih promptnya gimana cara bikin promptnya tersebut ya. Oke, agar bisa lebih spesifik ke hal tertentu. Kalian mau melakukan perhitungan ya kan? Oh, misalkan dari sini udah dapat nih ya kan, buatlah perhitungan atau mungkin kalian pengen bikin apa lagi? Misalkan di sini dari hasil tersebut buatlah kode Python ya untuk menampilkan ya, menampilkan oke. Ini contohnya. Oke, pakai pandas. Nah, bener nggak nih pakai pandas kayak gini? Ya, ini coba aja kita ini. Ya sebenarnya ini bisa ya. Ya, kalian print atau langsung aja DF ini bisa juga. Oke. Atau contoh aja ya. Ya. Jadi kita bisa kombinasikan antara prompt dan image dari hasil responnya tersebut. Ya.
Tuh salah satu contohnya aja. Ya, misalkan kalian mungkin mau kasih lagi gambarnya nih, saya kasih gambar rendang ya kan. Nah, kalian tinggal define lagi ya kan, masuk ke variabel apa nih gambar rendangnya. Linknya apa, misalkan kamu mau download linknya pakai URL ya. Ya itu contohnya tadi ya. Ya, kalau misalkan kita kasih inputan dalam bentuk image ya atau gambar. Nah, selanjutnya lagi di sini kita akan lakukan proses yang namanya chat conversion ya, conversation. Oke. Itu kayak percakapan ya dalam bentuk chat. Ya. Nah, untuk percakapan percakapan dalam bentuk chat di sini kita bisa define dulu. Misalkan di sini ada chat ya. Terus apa nih? Misalkan model ya. Nah, modelnya ini masih terhubung ke yang model sebelumnya ya, yang paling awal-awal tadi, pakai yang flash tadi. Atau kalau kalian mau define model baru ya ini boleh juga ya. Kalau kalian mau bikin define lagi ulang modelnya. Mana tadi model. Nah, ini kan. Nah, sebenarnya dasarnya dari sini ya. Dasarnya dari situ. Terus ini sebenarnya ada parameter lagi yang bisa kita atur ya. Nah, itu nanti lah ya untuk parameternya. Oke, di sini kita kasih start ya, chat. Nah, start chat. Nah, di bagian start chatnya ini nanti kita simpan ada yang namanya history. Historinya misalkan kosong ya. Ya, ini biar tahu lah ya kan. Nah, chat session nanti ada model ya, GNI, generative model ya kan, generation config. Nah, ini nanti ya yang ada topi-topinya, safety setting ntar bisa kita atur juga ya, sistem interaction-nya apa ya kan. Bisa kita atur situ. Ya. Nah, tapi kita belum masuk ke situ ya. Nah, di sini dari chat-nya ini ya kita panggil ya kan. Misalkan di sini ada response ya. Response terus chat dot nah send message. Ya, pesannya apa yang mau kita send, kita kirim. Misalkan di sini uh, jelas jelaskan apa itu AI dalam satu kalimat. Nah, ini berarti kita ada kasih batasan ya, biar dia nggak terlalu panjang responnya. Oke. Nah, ini responnya kita pakai tadi ya markdown uh, respon.text. Oke. Nah, dalam satu kalimat ya. Oke, terus apalagi misalkan kalau kita chat nih, kita chat lagi, kita lihat ya chat historinya, history ya, di modelnya ini ya, atau di responnya tersebut. Nah, ini tinggal kita panggil aja nih yang chat-chatnya ini. Langsung keluar nih part text. Role-nya siapa? Nah, role-nya ini user. Jadi yang ngasih inputan yang di atas itu adalah user. Nah, yang part yang selanjutnya, ya ini output yang di sini, ini role-nya adalah model. Jadi kita tahu bahwa ada user dan model di sini. Ya. Nah, kita kasih lagi, misalkan di sini ada respon baru. Misalkan apa itu? Dalam 2 kalimat. Ya. Nah, kalau kita masukinnya ke send message, ya bukan yang get kontennya tadi, yang kayak di atas ya. Ini, pas kita cek lagi historinya, nah ini ada historinya di sini. Ya. Jadi yang di atas yang sebelumnya itu masih simpen di dalam historinya tersebut. Tuh. Akan jelaskan apa itu dalam satu kalimat. Yang di bawahnya ini baru yang 2 kalimat. Ya. Nah, itu kalau pengen tadi ya dalam bentuk chat. Nah, metode nanti chatbot yaitu pakai cara ini sebenarnya. Ya, kalau pengen bikin aplikasi chatbot ya. Dan ada historinya tadi ya kan. Ya, jadi kelihatan nih pesan kita sebelumnya itu apa sih pesannya tadi. Nah, itu bisa kayak gitu. Ya. Nah, nanti dari sini kita bisa ini kan ada respons ya. Oke. Nah, nanti dari responnya kita bisa bikin lagi ya kan. Oh, misalkan kita mau ngambil pesannya ya lah. Kan from lagi for ya. Nah, ini misalkan message ya in chat history. Oke. Nah, dari chat history saya coba pakai display.
display, nah markdown. Nah, markdown-nya ini apa? Markdown-nya ini kita ngambil dari ini pakai formatting string ya. Nah, ini langsung keluar nih ya. Jadi ada author sama di sana ada author dan konten, kan kita nggak ada ya kan author, adanya role. Nah, berarti di sini kita pakai role ya. Role-nya berarti kan ada role, berarti ada role titik 2 ya. Habis titik 2 role berarti di sini apa? Nah, buat ngambil teks kita ngambil pakai part ya. Di sini part dot ya. Nah, cuman di sini kan partnya ini kan sebenarnya ada kayak beberapa ya kan, berarti kita langsung ngambil yang part 0 kayak indeks, berdasarkan indeks gitu ya. Indeks terus di sini baru teksnya. Gitu. Karena itu ada list, terus ada part, terus ada kayak dictionary, habis dictionary dalamnya lagi ada teks gitu. Nah, kita pengen ngambil yang ini gitu ya kan. Misalkan ya. Ya. Nah, nanti udah kita kayak giniin baru kita bisa dapat hasil responnya. Nah, ini user tadi ya. Jadi yang role-nya ini buat ngambil yang user. Yang parts terus 0 teks ini buat ngambil isinya. Ya, isi dari setiap part-partnya ini ya, bagiannya ini. Usernya apa? Oh, modelnya jawabannya apa? Usernya ini ya, kasih respon ini jawabannya apa lagi? Ya, nah, itu untuk hasil dari responsnya tadi ya. Oke. Jadi ada bisa kita atur mau lihat rule-nya apa sama isi dari teksnya tersebut ya. Nah, selanjutnya lagi apa lagi ya kan? Di sini kita bisa masuk lagi ke instruksi ya. Ada lagi namanya instruksi ya. Instruksi sistem ya. Nah, instruksi sistem itu apa? Jadi di luar dari prompt yang kita tulis di sini. Jadi kita bisa nambahin instruksi. Nah, contohnya gimana ya? Ini misalkan nih ya, saya ambil model yang di atas ini. Oke. Ya, oke. Nah, di sini bawahnya kita tambahin. Mungkin kita define dulu ya, di atasnya. Misalkan buat variabel instruksinya apa? Misalkan di sini saya kasih instruksi Anda ya adalah seorang, nah ini ya, seorang expert di bidang data ya. Jawab pertanyaan berikut ya jika berkaitan dengan data science ya. Jika tidak ya, maka jawablah apa? Anda tidak tahu misalkan ya. Nggak tahu nih misalkan ya. Baru dari sini kita tambahin sistem instruction. Nah, ambil dari instruksinya yang di atas. Nah, oke, ini modelnya ya. Jadi kita tambahin instruksi. Kalau tadi kan sebelumnya nggak ada instruksi. Nah, kita kasih instruksi di sini. Oke. Jadi instruksi ini bisa digunain ketika kita mau ngasih suatu batasan ya, atau pengen responnya itu spesifik ke hal tertentu saja, misalkan. Ya. Nah, itu dari instruksi. Ya. Ya. Makanya terkadang ada kayak, oh ini kan ketemu chatbot, kok nih bisa pinter banget ya. Sebenarnya mungkin di chatbotnya dia udah ada instruksi. Jadi waktu kalian kasih suatu prompt, dia udah paham maksud prompt kalian tuh apa gitu. Makanya instruksi ini biasanya berpengaruh nih ke tadi. Ya. Jadi instruksi ini sebenarnya prompt juga, ya tergolong prompt juga. Cuman biasanya kita atur kalau misalnya kita mau spesifik ke hal tertentu. Ya, dan hasil modelnya itu nggak mampu menghasilkan pertanyaan lagi jawaban ya kan yang nggak relevan misalkan. Misalkan kayak kalian ke chatbot nih, nah chatbotnya ini buat di bidang marketing, ya kan berarti kan harusnya dia hanya bisa merespon tentang marketing, ya di luar marketingnya dia nggak bisa misalkan. Atau chatbot buat di perusahaan telekomunikasi, berarti dia hanya spesifik untuk perusahaan telkom aja misalkan ya yang bisa dia respon. Di luar itu dia nggak boleh bisa menjawab pertanyaan tadi misalkan ya. Ya,
Nah, itu bisa dari instruksinya ini ya. Nah, tinggal ya udah, tinggal respon, model, generate. Misalkan apa itu data science? Ini kan seharusnya dia bisa menjawab ya. Nah, tapi tadi dia berarti posisinya sebagai seorang expert di bidang data. Nah, gimana jawaban seorang expert ya kan? Ini contoh aja ya. Nah, terus apa lagi? Kita kasih pertanyaan lagi. Tadi kan apa itu data science? Nah, saya coba kasih pertanyaan yang nggak nyambung ya kan? Apa itu mobil? Oh, aku nggak tahu. Karena tadi kita udah kasih tahu, kalau misalkan jawabannya nggak berkaitan sama data science, dia responnya ya harusnya nggak tahu. Ya. Coba kalau kita hilangin instruksinya. Ya, ini saya hilangin yang ininya. Ya. Kalau cuma ini aja lah, misalkan jawab pertanyaan tersebut jika berkaitan sama data science, tapi kita nggak kasih kondisi ya. Kalau misalnya nggak berkaitan kayak gimana? Nah, bisa nggak dia? Kalau ini ya pasti bisa kejawab ya. Kalau yang di sini gimana? Nah, dia bisa jawab nih, ya. Tapi dia mengaitkan ke data science, ya kan? Sebagai ahli data, saya tidak memiliki pengetahuan tentang mobil secara langsung. Mobil adalah kendaraan darat. Ya, terjadi jadi jawabnya kayak gini jadinya, ya kan? Ya. Apakah Anda ingin tahu lainnya data penjualan mobil, ya kan? Ya, itu contoh aja ya. Jadi kita bisa kasih batasan. Makanya ini prompt ini berpengaruh besar lah ya ke model kalian nanti. Ya. Oke. Gitu. Oke, itu kalau misalkan kita menggunakan sistem instruction. Nah, kalau misalkan lagi kita pakai yang kayak chat-chat tadi ya kan, ya bisa nggak? Ya bisa juga sih kalau misalkan kita mau menggunakan chat ya. Tinggal kita define lagi ya, kayak yang di atas. Mana tadi yang chat, 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 chat. Nah, ini kan define dulu. Ini kan buat historinya ya. Berarti kan modelnya sama kayak di atas. Atasnya tapi yang di sini ya. Ini modelnya. Instruksinya berarti ada instruksinya. Ya. Oke. Nah, dari chatnya ini kita coba kasih send message ya. Respons misalkan chat send message apa itu data science atau misalkan apa itu apa ibu kota Jakarta ya, misalkan ibu kota ya Jakarta lagi Indonesia misalkan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini dia masih bisa jawab nih kayak gini ya. Walaupun tadi ya di sini kan sebenarnya tadi kita kasih instruksi hanya data science. Nah, mungkin dia masih mengasumsikan bahwa pertanyaan ini ada kaitannya ke data science. Nah, tinggal kembali lagi ke prompt-nya gimana caranya biar nanti pas saya jalanin lagi, sekarang dia nggak tahu. Mungkin pas dijalanin lagi berulang kali, bisa jadi ntar ada dia ngejawab atau gimana. Ini masih saya nggak tahu ya. Oke, ntar mungkin tambahin lagi di sini pertanyaan uh, apa itu data engineer. Nah, kan berkaitan sama data. Nah, ini masih bisa ya. Udah tinggal nanti di sini kalau kalian mau cek lagi yang hasil responnya ya, pakai yang form message. Yang usernya gimana, yang outputnya gimana. Gitu deh. Ya, tadi apa ibu kota Jakarta? Apa ibu kota Indonesia ya, Bu? Nah, saya nggak tahu. Terus apa itu data engineer nih hasil modelnya, responnya gimana? Ya, oke, itu dasarnya tadi ya. Nah, selanjutnya, apalagi di sini kita bisa hitung token ya. Ini mungkin sebelum saya tutup ya, ini terakhir. Besok ntar kita lanjut lagi buat sesi selanjutnya di hari Minggu ya tentang pengaturan kayak topi, toki ya kan, terus ada juga filternya itu seperti apa ya kan. Baru nanti mungkin kita bisa coba ekspor ke
pengembangan aplikasi untuk Streamlit-nya ya. Gitu. Oke. Nah, di sini nanti ada yang buat hitung token ya. Token. Jadi token itu adalah berkaitan sama per word-nya biasanya, atau mungkin kayak ada simbol tanda tanya itu juga dianggap sebagai token. Ya. Nah, gimana cara buat menghitung tokennya? Ya. Jadi ketika kita menggunakan Gemini itu ada batasannya yang gratis tadi. Ya. Mana tadi? Ini kalian mesti kunjungi Gemini model. Nah, ini ada batas-batasannya sebenarnya. Karena kan kita gratis ya. Hasil responsnya gimana ya kan? Bukan ini ding. Coba Gemini limit. Nah, ini Gemini model, Gemini API limit. Nah, ntar ada batasan di cost per menitnya berapa ya kan, terus token per menit, RPD request per day-nya itu berapa. Bentar, limitnya itu saya lupa di bagian mananya ya kayak gitu. Kalau nggak salah di sini mungkin. Atau di pricing-nya ya, biasanya di bagian harga. Ya. Nah, ini kan free of charge. Ini kalau yang free-nya rate per limitnya berapa? Request per minute-nya. Ada 15 1 million ya. Token per minute. Nah, ini batasannya tadi. Oke. Nah, kita pakai yang versi gratis. Oke, kalau yang bayar, nah ini ya input pricing-nya 0,075 per 1 million token. Ya, output price-nya berapa? Ya, toh. Oke. Nah, itu untuk biayanya tadi. Nah, kalau misalnya kita berbayar ya tadi kita mesti tahu tokennya itu berapa ya kan. Karena kan kalau pas kita bayar kan kita mesti mempertimbangkan ya, oh ini gimana sih biar nanti charge-nya itu nggak kemahalan gitu. Tokennya nggak terlalu besar ya kan. Nah, mungkin kan bisa tadi ya cek-cek untuk tokennya. Ya ini contoh aja ya, biar kita kebayang nih sebenarnya dasar dari Gemini itu kayak gimana sih buat tokennya tersebut ya. Ini contohnya misalkan saya coba pakai model yang tadi, cuman di sini mungkin kita nggak pakai instruksi terlebih dahulu ya. Oke, untuk Gemini-nya. Ini instruksinya mungkin dihilangkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita coba display ya model. Pakai print juga sebenarnya bisa ya. Model. Nah, ini ada count tokens ya. Nah, count tokens-nya apa? Misalkan kita kasih kayak prompt biasa ya. Apa itu AI? Nah, kayak gini aja lah. Misalnya kita pengen cari tahu antara apa itu AI sama apa itu data science. Nah, ini total tokennya. Kalau di sini total tokennya ada 4 yang di sini. Yang di sini itu ada 5 ya. Coba kalau misalkan saya tambahin lagi, misalkan di sini asumsinya tadi kayak ada user ya. User titik 2 halo sama misalkan. Berarti ini kayak ini 1 ya, 2 3 4. Nah, cuman di Gemini itu perhitungannya ya kalau nggak salah satu token itu 4 karakter ya. Ternyata ya. Jadi kayak kalau ada satu kata gini, ya ntar dianggap satu token. Tapi kalau ini ya ini simbol gini ntar itu satu token. Nah, jadi contoh aja ya, misalkan kita coba ada lagi pakai inilah berdasarkan
chat ya, misalkan. Atau saya kasih ada prompt. Nah, kalau pakai prompt sistem instruksi gini, ya kan, ini mungkin kita hilangin. Nah, kita lihat nih. Oh, nambah deh, jadi 34. Jadi instruksi ini akan dihitung juga sebenarnya, ya. Tadi kan ini ada 4, jadi sekarang jadi 34, yang di bawah 5, terjadinya 35. Oh, oke. Jadi instruksi ini akan dihitung juga sebagai tokennya tadi. Ya, selain kalian dari prompt-nya nanti ya. Ya. Nah, kalau misalkan tadi pakai ada chat ya, dalam bentuk chat gimana ya kan. Nah, pakai chat ya itu lebih panjang lagi nanti ya. Ini contohnya misalnya saya jadi chat model dot start ya, start chat history ya. Nah, untuk chatnya di sini mungkin kita kasih respons uh, chat send message-nya halo, halo misalkan ya. Oke. Nah, mungkin kita pengen cek message-nya ya. Oke. Nah, ini tokennya ya dari yang chatnya tersebut. Jadi dari keluaran dari inputan ini sama yang di sini sampai ke sini ya kan. Itu totalnya adalah 48 token. Nah, tapi ingat tadi kita ada sistem instruksi. Kalau kita sistem instruksinya dihilangin, berapa nih ya kan? Nah, ini jadi 15. Ya. Jadi dia kayak menghitung yang ini ya sama yang ini aja yang dihitung. Instruksinya nggak ditambah sama instruksi. Ya. Kan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, jadi kayak ini 1, yang ini 2, ini 3, ini 4, ya tanda tanyanya 4, ini 5, terus ini 6, 7, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sama tanda tanya 15. Itu tokennya. Nah, itu contoh perhitungan tokennya ya dari apa si Google Gemini ya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita berbayar ya kan mesti mempertimbangkan juga ya total tokennya. Jangan sampai kan berbayar, wah ini tiba-tiba langsung dapat $100 ya kan total tagihannya. Kalian sembarangan aja bikin aplikasi ya kan, sekadar nyoba-nyoba. Nah, mendingan kalau pengen nyoba-nyoba ya tadi kalian coba dulu pakai yang versi gratis ya sebelum yang berbayar tadi. Karena tadi ingat ada perhitungan tokennya ini. Ya. Oke, paling untuk sesi ini itu dulu aja ya dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyain? Kak, izin bertanya karena saya beginner dengan ya Google Code ini, Kak. Sebelumnya di form pendaftaran kos ini kan disutur request-nya harus Oke, tadi sebenarnya udah saya singgung ya. Untuk di pendaftaran yang juara GCP-nya itu adalah biar kalian bisa menggunakan Google Cloud-nya nanti ya untuk deployment modelnya. Ya. Ya kalau kalian nggak mau pakai itu ya bisa juga sih. Kalau paling ya kalian pakai Streamlit atau Hugging Face ya buat nge-deploy modelnya tadi. Gitu. Oke. Lebih ke situ sih. Sebenarnya mau pakai model Google Cloud versus AI juga bisa ya. Ya, ya untuk di pertemuan 3 ya benar, pertemuan terakhir. Ya di pertemuan terakhir kita pakai Google Cloud-nya tadi. Gitu. Oke. Oke, terus apa lagi nih? Berarti seberapa pun panjang instruksi nggak akan memakai limit token ya, Kak? Kalau misalkan tadi kan kita udah lihat nih, ada limit ya, rate limitnya nih request per minute-nya berapa sama token per minute-nya. Nah ini ada 4 million. Ini yang 4 million itu yang berbayar ya. Ini 1 million ya per menit. Ya, berarti kalau kalian nggak sampai 1 million ya ini masih aman ya. Ya toh per menit ini kan per menit nih ya. Ya berarti kalian mau panjangnya itu 100.000 atau 1.000 ya itu masih aman ya. Karena kan dia per menit bukan per hari.
Nah, kalau per hari berarti kan total keseluruhan, jadi lebih sedikit lagi kalian, gitu. Misalnya anggap aja per menitnya kalian ada 100.000. Nah, kalian melakukan uji coba sebanyak 5 kali ya kan, berarti ntar 100.000 kali 5 atau kali 10 kali ya kan. Gitu. Nah, itu udah kena limit, kalian udah nggak bisa gunain lagi. Nah, ini dia per menit ya di sini. Jadi masih ya bisa dibilang masih besar lah kalian bisa menggunakan untuk dapatin responnya. Gitu. Kalau requestnya ini dia hanya 15 request ya. Jadi anggap aja kayak kalian bikin aplikasi, terus ada 15 orang ya yang akses aplikasi kalian itu masih bisa. Tapi kalau ada 20 orang secara bersamaan dia ngasih request ke aplikasi kalian, nah itu nggak bisa. Ya. Kan di sini ada request per menit. Ya, jadi dalam suatu aplikasi ya itu hanya bisa 5 request. Ya. Nah, per day-nya nah ini ya kan 1.500 request per day. Ini masih aman juga lah. Paling kalian bisa lakukan beberapa prompt ini aman. Oke, itu buat ininya ya tadi limitasinya. Ini tadi udah dijawab pertanyaannya. Ya, jadi instruksi itu kayak batasan, iya benar. Kita bisa kasih batasan aplikasinya. Oke. Makanya ini penting nih, terutama kayak kalian disuruh sama perusahaan bikin chatbot. Ya kan ada batasannya kan, gak mungkin chatbotnya jawab pertanyaan-pertanyaan di luar perusahaan ya kan. Nah itu tadi di instruksinya kalian ngaturnya ya, ya biar dia bisa merespon jawabannya tadi ya tuh. Oke, ya udah paling itu aja ya buat sesi hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke sistem buat filternya nanti ya. Itu gimana cara filternya biar nanti dia hanya bisa menjawab ke konten-konten yang gak sensitif, atau mungkin kita tingkatan filternya tersebut bisa kita atur juga ya, apakah low, medium, atau high ya. Sama nanti buat topi temperatur itu apa, itu juga berpengaruh juga ya selain promnya ya. Jadi promnya kita misalnya udah bagus tapi temperaturnya misalkan terlalu gede ya, ntar hasilnya bisa bakal jelek banget ya. Ya. Ada lagi toki, nah ntar kita masuk ke situ. Setelah itu baru nanti kita bisa masuk ke aplikasi Streamlit-nya ya, buat ngembangin aplikasi nanti itu kayak gimana. Oke. Ntar ada juga mungkin kayak gimana sih cara baca dokumen ya kalau sempat ya. Baru ntar masukin ke prompt. Dan sama paling kan kita baru gambar. Nanti mungkin kita bisa coba juga kayak misalkan kalau audio itu seperti apa ya kan. Ya, sebagai kombinasi inputnya. Jadi ada audio sama prompt-nya. Ya, karena ini baru gambar sama prompt dan teks aja ya yang sebagai input. Oke, paling itu aja buat pertemuan hari ini. Nanti untuk recordingnya akan saya share ya kalau udah kelar buat recordingnya nanti. Kan biasanya kalau pakai Gameit kan agak lama ya buat rendernya. Ya. Oke, saya tutup. Sampai ketemu lagi buat besok ya. Seperti biasa jam 1.